Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Kurniawan Adiguna dan di sini saya akan menjelaskan apa itu nilai waktu uang atau kalau mungkin di bahasa Inggris kita nyebutnya time value money. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan juga akan menggunakan soal latihan juga yang digunakan untuk memenuhi tugas manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Dr. Prianto. Oke, sekarang kita lihat guys. Jadi time value money itu apa sih? Jadi time value money ini adalah ya prinsip dasar dalam manajemen keuangan yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini itu jauh lebih berharga daripada jumlah uang yang sama di masa depan. Nah, hal ini tuh kok bisa terjadi itu kenapa sih? Ya karena potensi kapasitas produktif dari uang yang kita punya itu, dia tuh punya peluang kayak misalnya untuk diinvestasikan, menghasilkan bunga ataupun income keuntungan seperti itu. Kayak misalnya nih, kita contoh punya uang 10.000. Mungkin sekarang 10.000 tuh kita mungkin bisa beli apa? Misalnya mungkin kita bisa beli nasi uduk lah, contohnya, atau nasi kuning begitu ya. Mungkin atau tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi dengan jumlah yang sama kita belum tentu bisa membeli hal yang sama guys, makanya biasanya uang yang kita punya sekarang itu sangat berharga. Oke, karena kita nggak tahu ke depannya bakal seperti apa value yang dimiliki oleh uang tersebut. Oke, nah di sini saya akan mencontohkan dengan latihan yang saya akan bahas di sini, yaitu di latihan pertama adalah ya seorang mahasiswa itu meminjam uang di bank sebanyak, nah di sini NPM yang saya miliki adalah 52 sehingga di sini menjadi 52 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2,5% per tahun. Nah, berapa sih jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Oke, lalu kemudian setelah uang itu didapat, nah dibuatlah jadi tabungan itu, tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar, misalnya nanti di latihan satu yang akan kita bahas, 2 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 7% per tahun, berarti berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini? Oke, nah di sini ya kita perhatikan untuk pembahasannya. Jadi untuk nilai yang saya punya itu kan 52 juta yang mana di situ dibahas dengan P yaitu 52 juta. Nah, untuk jangka waktunya tadi kan kita bahas 3 tahun. Nah, dan untuk bunganya itu 2,5%, jadi sehingga kita bisa buatkan desimalnya menjadi 0,025. Nah, lalu F-nya berapa? Gitu kan ya, atau uang yang harus dikembalikan. Nah, sekarang kita jawab. Untuk menjawab ini, rumusnya adalah P dalam kurung 1 plus I yang kemudian dipangkatkan dengan N, dan N tadi adalah 3 tahun ya. Oke, nah jadi F-nya ini 52 juta dikali dalam kurung 1 plus 0,025 pangkat 3. Sehingga dapat dibuatlah menjadi 52 juta, yang mana di situ dalam kurung yang menjadi 1,076891 sehingga F-nya menjadi 55.998.312. Dan jumlah uang yang harus saya kembalikan pada saat pelunasan adalah 55.998.312 rupiah. Seperti itu. Oke. Lalu kemudian untuk uang pelunasan ini akan saya gunakan di pembahasan yang kedua, yaitu di sini ya. Oke. Nah, oke. Nah, jadi di sini diketahui ya, uang yang tadi saya punya itu adalah 55.998.312 dengan jangka waktu 2 tahun. Nah, lalu untuk bunganya itu 7% per tahun. Nah, sehingga berarti nanti uang yang saya punya di tabungan itu berapa gitu ya. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan F per 1 plus I pangkat N, yang mana di sini P-nya itu tadi kita masukkan yang menjadi 55.998.312 ya, per 1 plus 0,07 pangkat 2 sehingga bisa ditemukan ada 55.998.312 dibagi 1,1449 sehingga jumlah tabungan yang pada saat sekarang dimiliki mahasiswa tersebut adalah 48.911.904 rupiah. Gitu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton presentasi ini. Dankeschön, Kitos, grazie, merci. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.